Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Ketemu kembali di renungan pagi, damai di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar saudara-saudaraku, amang inang? Semoga kabar baik, kabar sehat, kabar gembira, kabar sukacita yang dari Tuhan menyertai kita semuanya. Kita sudah diberkati Tuhan melewati malam sebagai istirahat kita, dan Tuhan memberikan mentari pagi, hari yang baru bagi kita semua. Tentu kita berharap di hari yang baru ini yang Tuhan anugerahkan, hidup kita mengalami kebahagiaan. Kita melakukan aktivitas pekerjaan kita dengan semangat penuh kegembiraan dan berdoa kiranya apa yang kita kerjakan mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku, secara khusus bagimu yang sedang mengalami sakit, doa kami semuanya, Tuhan menjamahmu, Tuhan memulihkan dan memberikan kesehatan bagi saudara-saudaraku sekalian. Semangat terus dan sabar di dalam pengharapan akan Tuhan. Pada saudara-saudaraku yang sedang bergumul mencari pekerjaan, yang sedang mengalami pergumulan, kami juga berdoa kiranya saudara-saudaraku kuat, memiliki ketekunan dan pengharapan masa depan itu ada di dalam Tuhan, dan itu akan dinyatakan pada waktunya kepada saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Mazmur 22 ayat 32 dikatakan, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Sekali lagi, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian saudaraku, renungan ini mengajak kita semua untuk memberitakan keadilan kepada generasi yang akan datang, menyatakan keadilan dari generasi alih generasi saudara-saudaraku. Di awal dari nas ini sebenarnya pemazmur menceritakan sebuah pengalaman penderitaan yang begitu hebat, pergumulan yang begitu hebat yang dialami oleh pemazmur. Namun pada akhirnya ada loncatan yang jauh di mana kemenangan menjadi miliknya. Tuhan membela, Tuhan menyertai, dan Tuhan memenangkan dia melewati segala penderitaan itu. Artinya saudara-saudaraku, Allah berada di pihaknya, mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Tentu saudara-saudaraku, pengalaman pemazmur ini juga tidak jauh dari pengalaman kita masing-masing. Tetapi apapun dan bagaimanapun keadaan, peristiwa yang kita alami, sekalipun itu dalam kesesakan, kesusahan, kesulitan kita hadapi, tetapi karena Allah ada bersama-sama dengan kita, kemenangan itu menjadi milik kita. Dia membela kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang dimenangkan dan diselamatkan di dalam Tuhan. Tentu inilah puncak dari sukacita bagi kita semua. Inilah kebahagiaan, tujuan dari kehidupan kita. Sekalipun dan selama saya ada di dunia ini, saya menderita, saya mengalami pergumulan yang hebat, namun pada akhirnya karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan dan menyertai aku, maka kemenangan itu akan menjadi milikku saudara-saudara, milik saudara semua, dan milik kita semua saudara-saudaraku. Inilah yang diceritakan oleh pemazmur Daud dalam nas ini, sehingga perbuatan-perbuatan Tuhan itu akan menjadi kesaksian bagi kita semua hingga pada masa kini dan pada masa-masa yang akan datang. Pengakuan kita di tengah-tengah kehidupan bahwa Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, saudaraku. Untuk itulah pemazmur mengajak bahwa kesempurnaan segala sesuatunya ada di dalam Tuhan. Keadilan Tuhan akan dinyatakan, generasi alih generasi memberitakan keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, bukan hanya yang sudah lahir masa kini, tetapi
Artinya keadilan secara terus-menerus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan, dan itu menjadi bahagian dari kesaksian dan pemberitaan kita di tengah-tengah kehidupan. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita, saudaraku? Yang pertama, kiranya kita di dalam kehidupan ini memiliki pengharapan yang hidup, bahwa sekalipun kita ada pengalaman-pengalaman pahit, ada kesesakan, kelelahan di tengah-tengah kehidupan, bahkan penderitaan yang begitu hebat kita alami, tapi ingatlah Allah tetap melindungi, menyertai kita, dan memberikan kita kemenangan. Itulah yang menjadi sukacita kita sekarang, saudaraku, melangkah ke depan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sehingga banyak hal yang membuat kita jatuh kepada pesimisme, tetapi firman Tuhan menjadikan kita optimis menjalani kehidupan. Mari jalanilah kehidupan di dalam optimisme, pengharapan. Tuhan ada bersama-sama dan memberikan kita kemenangan, saudara-saudaraku. Yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu di dalam kehidupan. Saya merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan bertindak di dalam kehidupanku. Dengan kekuatanku sendiri, dengan kecakapan dan kepintaranku sendiri, saya tidak mampu, saudara-saudaraku. Tetapi di dalam kelemahanku, Tuhan ada. Tuhan menguatkan saya. Tuhan memberikan saya kekuatan yang penuh untuk berjalan dan berjalan. Sehingga keadilan Tuhan inilah yang akan saya beritakan kepada anak cucu saya, kepada teman-teman kita, kepada sekitar kita. Tuhan itu adil di dalam kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan ini, apapun keadaan hidupmu dan bagaimanapun peristiwa hidup yang saudara alami, ingatlah, saudara-saudaraku, Allah ada bersama denganmu. Tuhan menyertai kita, memberikan kita kemenangan itu sendiri di dalam Kristus. Sehingga Kristuslah satu-satunya sumber keselamatan, dan itu akan kita saksikan di tengah-tengah kehidupan. Bekerjalah, lakukan aktivitasmu, dan apapun yang menjadi profesi yang kita miliki, mari saudara-saudaraku, lakukanlah itu di dalam percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan, ya Tuhan. Sungguh firman-Mu memberikan kami keteguhan hati, semangat yang baru, energi yang baru, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam penderitaan yang sangat dalam. Tuhan mendampingi kami dan memberikan kami kemenangan. Di dalam Engkau, ya Tuhan, kami akan menang. Biarlah kami semakin percaya hari demi hari. Iman kami bertumbuh hanya kepada Kristus dan bergantung hanya kepada Tuhan. Sertailah umat-Mu yang sedang melakukan aktivitasnya, bekerja di tengah-tengah rumah tangga, di kantor, ataupun di mana. Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami di dalam pengharapan yang sungguh akan berkat Tuhan menjadi milik kami semuanya. Engkaulah Allah yang kami puji dan sembah, kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Bergembiralah, senyumlah dalam beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.